wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini tidak henti-hentinya ya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan hari ini berupa kesehatan, nikmat umur dan juga iman dan Islam sehingga kita masih diberi keistiqomahan oleh Allah untuk thalabul ilmi dalam rangka menambah sakofa, meningkatkan kualitas hidup kita. Sholawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ya baik, jamaah ngaji subuh yang dirahmati oleh Allah, izin berbagi sedikit ya. Ini berkaitan dengan kasus yang sedang viral kemarin ya, batal nikah terganjal sertifikat tanah. Ini lumayan rame kayaknya berepisode-episode mengalahkan isu kemarin kasus Sambo gitu ya. Tidak kalah hebohnya, tidak kalah ramenya. Yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak ingin kepo akhirnya tetap terpapar juga gitu ya. Jamaah ngaji subuh pasti juga ikut terpapar dengan berita-berita viral termasuk kasus batal nikah terganjal sertifikat tanah ini ya. Insya Allah semuanya sudah mengetahui duduk perkaranya walaupun sampai hari ini masih heboh, masih ramai dan masih terus berkembang liar sampai kemana-mana gitu ya. Dan kita pastinya tidak akan habis kalau mengikuti ya. Namun secara umum yang kita ketahui dari yang beredar adalah bahwasanya ada sepasang calon pengantin yang batal menikah ya, H-3 yang awalnya diketahui oleh para netizen itu dari postingan video seorang wanita yang berinisial Y ya, yang membuat sebuah konten dari mulai awal dia menyiapkan pernikahan, membuat undangan nama di undangan dia, tapi ternyata di pelaminan katanya bukan dia, digantikan oleh wanita pilihan orang tuanya. Versi dia awalnya seperti itu ya. Akhirnya yang terjadi para netizen langsung membuli si mempelai prianya ya. Kemudian mempelai prianya membuat klarifikasi di sebuah video juga bahwa versi dia bukan dia yang membatalkan dan memang tidak ada pengantin wanita penggantinya, melainkan si calon mempelai wanita sendiri yang mendadak membatalkan H-3 pernikahan dan menurutnya hal itu disebabkan karena tidak dikabulkannya permintaan atas mahar yang berupa sertifikat rumah itu ya, karena sertifikat rumah itu milik orang tuanya, ibunya, dan dia tidak ingin ibunya nanti membatin atau tidak ridho walaupun awalnya tadinya katanya sudahlah gitu ya daripada batal nikah, tapi dia mengaku ya lebih sayang orang tuanya, artinya karena itu tanah perjuangan dari orang tuanya ya tidak diberikan lah gitu ya. Nah tapi kemudian muncul lagi ya klarifikasi terus sampai konten-konten berikutnya sampai akhirnya melebar kemana-mana yang mau tidak mau terpapar kepada kita itu kok jadi begini gitu ya. Yang saya perhatikan kemarin itu saling membuka aib keluarga masing-masing, bahkan membuka aib diri sendiri, naudzubillah min dzalik ya.
Walaupun di sebuah stasiun televisi ya akhirnya kedua calon mempelai ini dipertemukan, sudah saling salaman karena Y ini udah minta maaf kepada R gitu ya. Nah itu endingnya entah sudah akan berakhir atau belum gitu kan. Tetapi kalau kita memperhatikan komentar-komentar julid dari para netizen ya, ada beberapa yang saya sorotin yang cukup menohok dan mungkin ini yang perlu untuk kita luruskan ya, kita dudukkan persoalannya karena ini penting juga gitu ya. Yang salah satu komentar itu misalnya ya, apa sih value-nya cewek itu gitu ya? Apa kelebihan si wanita ini? Secantik apa sih dia sampai maharnya itu harus selevel sertifikat tanah gitu ya. Seolah-olah ungkapan ini menggambarkan bahwa semakin bernilai tinggi seorang wanita, maka layak atau pantas kalau dia meminta mahar yang bernilai tinggi juga ya. Kalau dia cantik, kalau dia seksi, kalau dia menarik, kalau dia seperti bidadari, atau dia punya prestasi, atau dia anak orang kaya, anak sultan dan sebagainya, maka layak dia kalau mendapatkan mahar yang terbaik. Kalau mau mendapatkan sertifikat tanah, orangnya memang punya value tinggi, ya sah-sah saja. Seolah-olah wanita biasa yang mungkin dari kalangan keluarga miskin atau kurang berada atau mungkin wajahnya biasa-biasa saja tidak berhak atas mahar yang bernilai tinggi juga. Nah ini juga suatu kalimat atau suatu ungkapan yang tentunya tidak benar gitu ya, tidak sesuai dengan syariat Islam, bahwasanya mahar itu adalah hak dari seorang wanita. Bagaimanapun profilnya dia, berhak bagi dia sebenarnya untuk meminta mahar seperti apapun ya kepada laki-laki yang hendak menikahinya. Ya asalkan nanti sesuai dengan kemampuan. Jadi mahar ini tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan value seorang wanita gitu ya. Tapi nanti hubungannya adalah dengan kemampuan si calon mempelai ini gitu. Kalau misalnya dia berwajah biasa-biasa saja, dari keluarga kurang berada misalnya ya, keluarga miskin, tapi kalau calon suaminya itu memang sultan gitu kan, terus dia minta mahar rumah, kendaraan dan sebagainya, dan si calon suaminya ridho, ya nggak masalah gitu ya. Jadi tidak boleh juga kita itu kemudian merendahkan wanita yang kalau dia wajahnya pas-pasan atau biasa saja maka ya cukuplah maharnya seadanya. Nah ini juga nggak benar gitu ya. Itu ya, ini komentar yang juga harus kita luruskan. Kemudian ada juga yang menganalisis atau mencoba menduga-duga gitu ya, mencoba menduga-duga. Kayaknya si calon mempelai wanitanya itu mungkin di detik-detik menjelang pernikahannya itu sebenarnya ragu ya, pengen putus, nggak mau nikah, tapi nggak berani ngomong ya, makanya dia minta sesuatu yang nggak mungkin dikabulkan H-3 ya. Jadi dibawalah kisah itu seperti kisah Roro Jonggrang ya. Roro Jonggrang dalam sebuah dongeng mitos yang dia itu nggak mau dinikahi, akhirnya minta 1000 candi dalam satu malam ya, yang ketika candi itu sudah hampir selesai, sudah hampir dikabulkan, dia membuat rekayasa ya, seolah-olah hari sudah pagi sehingga akhirnya batal ya itu permintaannya untuk dipenuhi. Nah, padahal ya ini ya, kisah Roro Jonggrang sendiri adalah suatu mitos legenda yang tidak boleh kita percayai kebenarannya gitu ya. Tapi kalau memang ini yang terjadi ya, ada keraguan menjelang detik-detik pernikahan, ini kan suatu keputusan yang sangat urgent, suatu keputusan yang sangat prinsipil, maka tidak boleh ya kita mengeluarkan pernyataan atau ungkapan yang tidak lugas atau pakai bahasa kode-kode supaya
gimana caranya, pokoknya pernikahan saya harus batal gitu ya. Kalau memang ragu atau kalau memang ingin membatalkan pernikahan, ya sudah, untuk hal yang seprinsip ini harusnya langsung diungkapkan saja gitu ya. Jadi jangan banyak alasan atau pakai bahasa-bahasa yang seperti itu ya, bikin mahar, nanti kalau saya ragu menjelang nikah, udah saya minta mahar istana yang kira-kira yang nggak bisa dikabulkan nih sama calon apa itu ya. Nah itu kan akhirnya nanti terjadilah ya fitnah, isu yang tidak pada tempatnya dan seterusnya ya akibatnya gitu kan. Nah, kemudian ada juga ya komentar-komentar julid netizen itu ya, bahwasanya mempelai laki-lakinya didoakan dan didukung, disupport ya, karena diselamatkan dari calon istri yang nggak bener lah gitu ya, yang matre dan sebagainya. Ada penghakiman terhadap si perempuan ini karena dia sebelumnya mengaku diputus, dibatalkan nikahnya oleh calonnya, ternyata dia sendiri yang membatalkan gitu ya. Dan banyak juga yang sampai kemudian mengomentari, udah mas nikah sama saya aja, gitu ya, langsung berminat gitu kan. Jadi banyak yang minat ini ya akhirnya gitu. Nah kemudian si calon mempelai wanitanya sendiri juga semakin dibully, semakin kesini semakin dibully, semakin direndahkan dan seterusnya ya, katanya ditandai oleh emak-emak se-Indonesia, didoakan supaya nggak nikah-nikah, supaya nggak jadi mantu, nggak akan dijadiin mantu, nggak akan mendapatkan sertifikat tanah yang diharapkannya. Kalau mau nih adanya sertifikat vaksin dan seterusnya gitu ya. Kreatif pokoknya komentar netizen itu ya, kalau kita baca-baca itu gemes dan greget gitu ya. Ya itulah ciri khas dari netizen Indonesia ya. Nah, tentu kita tidak ingin membincangkan atau mengupas ya mengenai latar belakang ataupun menganalisa persoalan itu dari sisi keduanya yang sudah memberikan klarifikasi kemana-mana. Silahkan netizen menyimak saja persoalannya seperti apa. Tetapi kita bisa belajar dari kasus ini ya. Yang pertama itu hati-hati ketika kita membuat konten di media sosial, karena bisa menjadi bumerang untuk diri kita sendiri yang tadinya kita ingin mendapatkan simpati, ingin mendapatkan empati, tapi ternyata berbalik kita yang dibully gitu ya. Makanya kalau membuat konten di media sosial itu ya memang harus faktual ya. Kalau mengikuti ilmu jurnalistik ya, kalau kita membuat suatu informasi atau berita itu harus faktual, harus sesuai fakta. Jangan dipelintir, jangan istilahnya diputarbalikkan gitu ya. Yang kita sebenarnya pelaku malah playing victim. Jadi kita seolah-olah korban dari sebuah kejadian itu ya. Nah, ini perlu kehati-hatian ya untuk membuat konten di media sosial, karena kita nggak pernah tahu konten mana yang nantinya akan booming, viral ya. Konten sekecil apapun bisa berpotensi berpeluang untuk menjadi viral, diakses banyak orang, dan ketika itu terjadi kita harus siap mental menghadapinya ya. Oleh karena itu selalu buat konten ataupun postingan di media sosial yang baik, yang bermanfaat, yang inspiratif. Kalaupun ingin curhat gitu ya, dikunci aja hanya untuk diri kita sendiri ya, kalau memang itu curhat yang sangat personal atau pribadi. Karena kita tahu bagaimana karakter netizen ya, mereka itu sangat ahli dalam mengomentari hidup orang lain gitu ya. Kita yang hidup, kita yang menjalani ya, netizen yang mengomentari, kata ungkapan kan begitu ya. Nah, ini pelajaran juga sih buat kita para netizen ya, supaya hati-hati dalam menilai serta mengomentari sebuah informasi, apalagi informasi itu adanya di media sosial. Kita tahu media sosial itu sifatnya sangat personal, sangat subjektif, dan hanya satu sisi ya. Kalau dalam ilmu jurnalistik itu
informasi itu harus cover both side gitu. Cover both side itu harus berimbang, harus mendudukkan dua belah pihak. Nah, kalau informasi itu baru satu pihak saja, misalnya konten itu dari si perempuannya, maka tidak bisa serta-merta kita langsung menilai, mengomentari, menjudge gitu ya, menghakimi. Padahal belum ada klarifikasi dari pihak satu lagi gitu ya. Makanya itu juga hati-hati. Kenapa? Karena seperti apapun, secuil apapun komentar kita itu kan tetap kita juga harus mempertanggungjawabkannya gitu kan. Kita udah kadung gitu ya, membuli ini yang laki-laki, nggak taunya berbalik gitu ya, membuli yang perempuan ya. Jadi untuk kesehatan mental kita semua, untuk keselamatan kita dari hisab juga gitu ya di akhirat nanti, maka kita hati-hati untuk mengomentari. Tunggu dulu ya, tunggu dulu kasusnya sampai betul-betul clear, betul-betul cover both side gitu ya, istilahnya dalam dunia jurnalistik, sampai kedua belah pihak bicara, didudukkan perkaranya secara benar, baru kita bisa menilai mana yang kira-kira benar, mana yang kira-kira salah gitu ya. Nah, kemudian tentu karena ini berkaitan dengan dunia pernikahan, yang penting dari pelajaran ini adalah bagaimana Islam itu sudah mendudukkan ya perkara pernikahan ini dengan sebaik-baiknya, termasuk adalah pentingnya menyembunyikan ya, menyembunyikan dalam tanda kutip persiapan pernikahan sampai hari H tiba ya. Kalau kita lihat kebiasaan dan budaya masyarakat kita sekarang ya, sebelum hari H pernikahan, sebelum janur kuning melengkung, itu udah heboh banget gitu ya. Sudah heboh yang namanya persiapan menjelang pernikahan. Sampai ada yang namanya pesta melepas masa lajang, bridal shower gitu kan. Sehingga si calon mempelai ini sudah mengumumkan atau ya sudah publikasikan secara tidak langsung gitu ya kepada orang-orang, khususnya orang-orang di sekitarnya, orang-orang terdekatnya, bahwa dia akan menikah ya. Apalagi zaman sekarang ada yang namanya pre-wedding gitu ya, ada foto-foto sebelum nikah, kemudian foto-foto pre-wedding, foto berduaan ini diposting di media sosial. Mereka sudah mengekspos persiapan sebelum pernikahan ya. Akhirnya ketika nanti pernikahannya batal, tidak jadi, ya pasti akan membawa dampak yang tidak baik ya. Muncullah rasa kecewa yang sangat, rasa malu ya. Belum lagi kalau yang namanya persiapan nikah ini dikaitkan dengan pengeluaran atau biaya-biaya yang sudah dibelanjakan ya, untuk pesan catering, untuk pesan macam-macam ya, fitting baju nikah gitu kan, untuk biaya seserahan, untuk mahar dan sebagainya gitu kan. Makanya di dalam Islam ya, syariat mengajarkan bahwa ketika seorang laki-laki dan wanita sudah bersepakat untuk menikah, maka sembunyikan dulu, sifatnya itu siriyah dulu gitu ya, sampai hari H-nya itu tiba. Nah, di dalam Islam ada konsep khidbah ya, khidbah atau permintaan ya dari pihak laki-laki kepada wanita untuk menikahinya, atau lamaran kalau dalam budaya kita ya. Maka lamaran itu bukan sesuatu yang harus diekspos gitu ya. Baru lamaran aja udah hajatan gede-gedean gitu kan. Baru lamaran sudah ngundang-ngundang satu RT atau bahkan satu kantor atau satu desa gitu ya. Baru lamaran aja orang seluruh kampung udah tahu semua. Nah, ini memang tidak dicontohkan sebenarnya di dalam Islam ya. Karena apa? Karena menjaga ya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Karena takdir kita nggak pernah tahu. Manusia berencana, Allah yang menentukan kan gitu ya kata ungkapannya. Karena itu di dalam Islam setelah jatuh khidbah lamaran, maka ya sampai menjelang hari H akad nikah sahnya itu jangan woro-woro dulu, jangan diumum-umumkan dulu ya, diam-diam baik gitu ya, diam-diam saja. Nanti kalau ada apa-apa, ada kejadian-kejadian, maka tidak akan berdampak terlalu mengecewakan lah gitu ya, karena kita nggak pernah tahu ya takdir itu seperti apa.
Nah, kemudian jika ada masalah juga ya, jika ada masalah selama proses menjelang pernikahan khususnya, maka hendaklah kedua belah pihak ataupun keluarga besar ya, keluarga inti mengedepankan musyawarah dan bukan saling menjatuhkan apalagi membuka aib sehingga merusak nama baik masing-masing dan juga merusak silaturahim hubungan sesama muslim. Ya, kalau kita perhatikan orang yang tadinya baik-baik bahkan mau besanan gitu kan, antar orang tua ini udah mau besanan, ketika ada masalah kemudian masalah itu sampai terekspos, ketika masalah itu kemudian meruncing, yang terjadi apa? Rusaklah silaturahim antar sesama muslim itu gitu ya, apalagi sampai menjatuhkan dan membuka aib masing-masing dan seperti diadu domba gitu ya antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Makanya ini tadi pentingnya untuk siriyah atau menyembunyikan persiapan sebelum pernikahan, sehingga nanti kalau nggak jadi besanan gitu ya, ya tetap terjaga silaturahim itu ya, sama-sama paham bahwa ini sudah qada Allah, ini sudah takdir Allah, mungkin ini yang terbaik, sehingga tidak saling menyalahkan, tidak saling menjatuhkan, masing-masing tetap menjaga nama baik ya, tidak membuka aibnya gitu kan, tidak saling membela diri, kemudian menjatuhkan pihak lawan gitu ya. Karena memang yang namanya pernikahan ini sesuatu yang penting dan keputusan yang sangat berat gitu ya, sehingga kalau memang sebelum hari H pernikahan, sebelum hari H itu ada problem-problem atau masalah yang menyebabkan pernikahan tidak jadi, maka sama-sama maklum, sama-sama memahami ya, itu yang terbaik dari Allah, mungkin belum jodoh dan seterusnya. Ini berkaitan juga dengan konsep pemahaman qada dan qadar tentunya ya, harus menerima ya. Nah, oleh karena itu bagi keluarga maupun calon mempelai juga menjadi pelajaran untuk senantiasa mewaspadai ya hal-hal yang bisa menghantarkan pada gagalnya pernikahan. Karena kita tahu ya, menjelang pernikahan ya biasanya ujiannya itu luar biasa ya. Jamaah ngaji subuh yang dirahmati Allah ya, kadang-kadang kita begitu menerima lamaran aja ya, itu banyak isu-isu miring yang berkaitan dengan calon kita mungkin ya, yang melemahkan keyakinan kita kepada bahwa dia adalah pilihan yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita gitu ya. Oleh karena itu menjelang pernikahan ini harus kita waspadai bisikan-bisikan setan, karena setan itu nggak suka terjadi pernikahan, karena pernikahan ini adalah pintu untuk ibadah, pintu untuk lahirnya generasi-generasi muslim, pintu untuk meningkatkan ketakwaan manusia, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga setan itu sukanya manusia itu yang bermaksiat gitu ya. Kalau ada sejoli muda-mudi yang ingin menikah itu dibelokkan ya, nggak usah nikah, mungkin diarahkan untuk lebih baik bergaul bebas saja, zina dan seterusnya, naudzubillah min dzalik ya. Maka setan itu selalu membisikkan keraguan-raguan, misalnya ya calon tuh masing-masing ragu apakah dia ini nanti pilihan yang terbaik gitu ya. Kemudian ada juga ya ujian menjelang nikah itu tiba-tiba ya, tiba-tiba si calon ini baik laki-laki maupun perempuan ya, tiba-tiba banyak yang mendekati atau banyak yang mengajukan ingin melamar, mengajukan kurikulum vitae gitu ya. Kalau ya, misalnya udah dikhitbah kemudian ditanyain sama orang, kamu udah dikhitbah orang belum, ada yang minat nih gitu ya, ada ikhwan nih yang nyari gitu ya. Jadi akhirnya bisa menggoyahkan gitu kan, karena setelah dilamar oleh satu orang yang serius ingin menikahinya, tiba-tiba banyak yang mendekati, tiba-tiba laku keras gitu ya, tiba-tiba laris manis gitu ya. Nah ini juga ujian ya, ujian yang membisikkan kepada calon mempelai, akhirnya dia kemudian mungkin akan tergoda untuk melihat, menengok calon-calon yang lain gitu ya, meninggalkan calonnya gitu. Padahal belum tentu nanti kemudian jadi ya. Nah ini juga harus diwaspadai. Nah kemudian ujian lainnya ya,
ada juga yang mendadak ketemu mantannya atau gebetan lama yang dulu diidam-idamkan bakal diimpikan menjadi calonnya. Nah, ini mungkin juga perlu diwaspadai. Makanya memang di dalam Islam ya tidak boleh yang namanya pacaran ya. Supaya apa? Kalau kita nggak pernah pacaran, kita nggak pernah punya mantan, gitu kan? Kalau kita nggak pernah punya mantan, insya Allah aman, nggak ada godaan, nggak ada gangguan ya, gangguan dari mantan. Atau kita juga jangan sampai mengidolakan atau terobsesi gitu ya, terobsesi dengan seseorang tertentu yang pokoknya saya mau nikahnya hanya sama dia, gitu kan? Sehingga ketika ada yang melamar yang lain, maka tergodalah untuk menunggu ya, menunggu memimpikan gebetan yang kita idam-idamkan untuk dinikahi itu gitu kan. Nah, kemudian ujian menjelang pernikahan yang lain ya, biasanya kita itu juga dibisiki oleh setan terkait dengan kekurangan-kekurangan pasangan ya. Untuk yang masih proses khitbah, mungkin ini tidak terlalu kenceng gitu kan, karena kita tidak bergaul intens dan tidak boleh kan kita terlalu berdekatan atau terlalu bergaul intens dengan calon pasangan gitu ya. Tetapi kalau mereka yang pacaran ya udah bergaul sangat dekat, bergaul begitu lekat, intim, sering runtang-runtung, apalagi kalau udah lamaran seolah-olah kayak dunia udah milik berdua, kayak sudah sah untuk berduaan kemana-mana ya. Akhirnya kan dari interaksi-interaksi itu semakin tampak ya kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan pasangan. Nah, ini juga akan menimbulkan keraguan-raguan. Makanya di dalam Islam sungguh sebuah hikmah yang besar sekali kalau kita itu tidak boleh pacaran, tidak boleh kholwat, hanya khitbah saja. Khitbah kalau sudah akad nikah sah, baru nanti setelah nikah kita mengenali kekurangan dan kelebihan pasangan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menerima dan menumbuhkan rasa cinta. Kalau sebelum nikah kita sudah bergaul intens, bergaul intim dan kemudian tampaklah kekurangan-kekurangan pasangan, yaitulah yang menyebabkan pintu pernikahan itu enggak jadi-jadi, batal-batal terus gitu ya. Banyak orang yang sudah nikah, sudah pacaran 6 tahun, bahkan ada yang pacaran 10 tahun enggak nikah-nikah, enggak dilamar-lamar gitu kan. Ya karena udah bergaul intens mungkin ragu terus gitu kan, tidak yakin terus karena semakin hari semakin ketahuan kekurangan dan kelemahan pasangan. Ya kan? Sama seperti kita yang sudah menikah. Begitu kita menikah, semakin hari semakin bertambah usia pernikahan, semakin terkuak gitu ya, kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan pasangan. Nah, tapi ini seharusnya ketika ini muncul itu menjadi penguat, menjadi permakluman, dan semakin kita mengenali pasangan itu semakin mendudukkan dia sebagai manusia yang tidak sempurna. Memang nggak ada yang sempurna. Kalau mencari kesempurnaan maka niscaya nggak akan terjadi pernikahan kan gitu ya. Makanya ini hikmahnya justru sebenarnya sangat besar ketika Islam mensyariatkan pernikahan tanpa melalui jalan pacaran, cukup dengan khitbah, lamaran, kemudian setelah itu menikah. Jadi proses pengenalan pasangan itu ya nanti pasca nikah, bukan pranikah, bukan di era pranikah. Di era pranikah pengenalannya ya cukup hal-hal yang sifatnya prinsip, kesolehan dia, akhlak dia, tanggung jawab dia. Tapi kalau kebiasaan tidur dia, makanan kesukaan apa dia, ya, kebiasaan dia bangun tidur, kebiasaan meletakkan barang dan sebagainya, itu kan nanti setelah nikah, pasca nikah pengenalannya ya. Nah, kalau semua hal tentang pasangan sudah dikenali pada pranikah sebelum nikah, ya udah ya, lama-lama nggak jadi nikah-nikah karena ya manusia itu pasti banyak kekurangan dan kelemahannya gitu ya. Nah, kemudian ya ujian menjelang pernikahan juga ada di pihak keluarga ya. Keluarga kedua belah pihak ya biasanya baru saling kenal gitu kan ya, bahkan baru ketemu waktu lamaran ya. Ini apalagi kalau nikahnya beda kota ya, jodohnya beda kota, beda pulau, beda provinsi, bahkan sekarang banyak juga yang jodohnya beda negara gitu kan. Nah,
keluarga ini ya tentu belum saling kenal, belum saling pengertian, belum kompak ya untuk melakukan musyawarah menjelang pernikahan, maka wajar kalau mungkin akan terjadi konflik-konflik atau perselisihan-perselisihan atau kekurang sepakatan gitu ya dalam berbagai hal. Nah, ini juga menjadi ujian menjelang pernikahan yang juga harus diwaspadai ya. Karena yang menjalani pernikahan memang si calon suami dan calon istri, si wanita dan laki-laki. Tapi pernikahan itu kan tidak hanya dua orang ini ya, tapi juga menyatukan antar dua keluarga. Sehingga kalau kedua keluarga ini masih berselisih, apalagi bermusuhan, itu pernikahan pun tidak akan berjalan dengan mulus. Maka ini juga perlu ikhtiar ya, perlu proses bagaimana antara kedua keluarga ini saling mengenali dan saling memahami gitu ya. Kemudian ujian menjelang pernikahan lainnya ya bagi seorang laki-laki atau perempuan, misalnya dia mendadak ditawari sebuah proyek atau pekerjaan yang menggiurkan atau tawaran beasiswa tertentu yang dulu itu sangat diimpi-impikan gitu ya. Misalnya ada seorang akhwat yang pengen banget dulu melanjutkan S2 ya, tapi keburu ada yang melamar. Setelah dilamar, beasiswa itu datang ya dan menggiurkan. Apalagi itu beasiswa ke luar negeri. Nah, ini kadang bisa menggoyahkan gitu ya. Bisa menggoyahkan niat untuk melakukan pernikahan. Dan ini memang sesuatu yang bisa saja terjadi gitu kan. Nah, kemudian godaan juga menjelang pernikahan itu adalah problem keuangan ya. Mungkin di pihak istri ragu-ragu dengan kemampuan si calon suaminya dalam menafkahi ya. Ada keraguan juga di pihak laki-laki ya, rasa minder atau insecure gitu ya. Mampukah nanti saya menafkahi calon istri saya sedangkan saya kerjanya masih serabutan atau saya baru honorer misalnya ya. Itu dibisikkan oleh setan ya, keraguan-keraguan soal rezeki ya, soal masalah finansial keuangan, nanti biaya nikah gimana, jangan-jangan dia minta mahar yang tinggi ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini juga perlu diwaspadai oleh mereka yang mau melakukan pernikahan ya, yang bisa berpotensi membatalkan pernikahan. Kemudian sering terjadi perselisihan atau pertengkaran dengan calon. Ya, misalnya setelah jatuh khitbah gitu ya, itu ngomongin soal undangan aja bisa berantem gitu ya. Misalnya yang wanitanya pengen, saya pokoknya undangannya pengennya warna pink. Kemudian calon laki-lakinya, terlalu gerle banget ya, dia terlalu cewek banget sih pink. Kan temanku juga laki-laki banyak gitu ya. Saya nggak mau pink. Ya udah saya cetak undangan sendiri. Atau si wanitanya pengen yang undangannya itu yang eksklusif, yang mahal, yang lux, yang tebel gitu ya. Tapi si prianya cenderung memilih yang udahlah undangan akhirnya juga berakhir di tempat sampah. Udah yang tipis aja, yang murah aja, yang biasa. Nah, ini bisa memicu pertengkaran-pertengkaran, konflik-konflik yang kemudian tidak sepakat. Termasuk juga dalam hal mahar tadi gitu ya. Dalam hal mahar ini. Mungkin si wanitanya ingin mahar tertentu, kemudian si laki-lakinya tidak punya kemampuan atau mungkin ya hanya mengabulkan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya, ini bisa juga terjadi perselisihan, pertengkaran atau konflik gitu kan. Nah, inilah yang menjadi sarana untuk merenung ya. Memang setan itu pintar membisiki supaya kaum muslimin itu batal nikah gitu kan. Makanya sebelum menikah ini kita harus sudah siap mental dengan bisikan-bisikan setan ataupun ujian-ujian semacam ini ya. Sehingga harus terus mendekatkan diri kepada Allah ya, istikharah ya, sholat hajat ya, meminta diberikan pilihan yang terbaik. Dan kalau sudah yakin ya sudah, jangan mencari-cari alasan, jangan mencari-cari perkara untuk membatalkan pernikahan seperti kisah si Roro Jonggrang tadi gitu ya. Tuh ya. Nah, kemudian
bagaimana ya hukum pembatalan pernikahan sendiri gitu kan. Nah, kemarin kan mungkin secara umum opini di dunia maya itu seolah-olah membatalkan pernikahan itu sesuatu yang aib yang luar biasa, sesuatu yang jahat, sesuatu yang menyedihkan, mengecewakan, menghancurkan ya, broken heart gitu ya. Nah, padahal ya di dalam konteks pernikahan itu sendiri ya boleh terjadi pembatalan pernikahan. Jangankan sebelum nikah dilangsungkan gitu kan, setelah pernikahan terjadi mau dibatalkan lagi itu pun boleh ya. Tentu dengan alasan-alasan atau syarat-syarat ya yang bisa membatalkan pernikahan itu ya. Jadi kalau belum ada akad nikah sah dari penghulu disaksikan oleh para saksi, belum ada kata sah, belum ada janur kuning melengkung, batal nikah itu sesuatu yang biasa saja sebetulnya ya, nggak perlu dibesar-besarkan, nggak masalah, nggak apa-apa. Nah makanya tadi kalau khitbahnya diam-diam, batal nikah itu no problem lah. Mungkin kita kembali kepada keyakinan bahwa jodoh itu dari Allah, kodok itu dari Allah kan gitu ya. Jadi kalau batal nikah ya udah nggak perlu heboh, nggak perlu rame sebenarnya. Masalahnya itu karena sekarang itu era digital, era media sosial, apalagi ada playing victim juga kemarin, makanya jadi heboh ya, hebohnya luar biasa gitu. Nah padahal boleh saja ya membatalkan pernikahan, apalagi memang terjadinya itu sebelum pernikahan dilangsungkan ya. Yang menyebabkan pembatalan pernikahan ini menjadi heboh dan menjadi seolah-olah sebuah kriminalitas atau kejahatan gitu kan, karena di era sekarang itu sebelum nikah, sebelum terjadi akad nikah, ini juga ada pengeluaran yang dibelanjakan ya finansial untuk persiapan pestanya gitu ya, pesta pernikahan ataupun persiapan untuk pemberian mahar, seserahan dan macam-macam tadi yang mungkin itu sudah memakan biaya yang tidak sedikit ya, jutaan gitu ya. Ini pembatalan nikah H-3 dan semua persiapan pernikahan itu sudah tidak bisa di cancel gitu ya. Nah, padahal sebenarnya kalau di dalam Islam ya jangankan H-3 gitu ya, detik-detik menjelang akad nikah batal pun itu ya sebenarnya bukan suatu dosa ya, bukan suatu apa istilahnya hal yang diharamkan, bukan suatu hal yang kriminalitas juga gitu kan. Nah, jadi kalau memang ada pembatalan pernikahan ya, nah itu tentu dikembalikan ya kepada keyakinan ya bahwa ya mungkin itu memang ada qada Allah di situ gitu ya. Nah, makanya memang tadi ya hikmahnya ya, maka sebelum melangsungkan pernikahan itu betul-betul sudah harus dengan penuh keyakinan ya. Nah, namun memang di dalam Islam pembatalan nikah itu tentu penyebabnya itu ketika syarat dan rukun nikah itu tidak terpenuhi atau terlanggar di situ ya. Jangan sampai juga gini ya, membatalkan nikah mentang-mentang gak apa-apa sih batalin nikah ya, mumpung belum nikah daripada nanti setelah nikah nyesel gitu kan. Itu opini-opini netizen juga gitu ya. Ya udah mendingan batal sekarang daripada nanti setelah nikah malah cerai, malah terjadi konflik dan seterusnya gitu ya. Nah, maka itu tidak menjadi alasan juga supaya bermudah-mudah membatalkan pernikahan, apalagi kalau alasannya itu bukan sesuatu yang prinsipil lah gitu ya. Kalau misalnya nih, misal ada kasus dia mau batalin nikah karena sebelum akad nikah dilangsungkan ternyata dia tahu calonnya seorang LGBT. Nah, dalam kondisi seperti itu kan batal nikah jauh lebih baik gitu kan ya. Ini memang itu yang terbaik gitu daripada nikah dengan orang yang punya penyimpangan seksual kan gitu ya. Nah, tentu alasan-alasan sesuai syariat misalnya ya sesuai dengan syarat dan rukun nikah ini ya. Syarat nikahnya itu apa ya? Laki-laki itu harus muslim ya. Kalau wanitanya wanita muslimah ataupun wanita ahlul kitab, tapi laki-lakinya harus muslim. Seperti kasus yang sebelumnya viral juga, misalnya seorang wanita menikah, nggak taunya calonnya
suaminya itu ternyata perempuan juga gitu ya. Ternyata perempuan juga. Nah, di situ kan ada unsur penipuan ya, kemudian unsur pelanggaran terhadap syarat nikah bahwa si perempuan ini harusnya menikah dengan laki-laki, ternyata yang dinikahi perempuan juga. Nah, di situ justru harus dibatalkan gitu ya, harus dibatalkan nikahnya walaupun sudah terjadi, tidak boleh dilanjutkan gitu kan. Kemudian pernikahan bisa batal kalau ternyata setelah ditelusuri ya, si calon mempelai ini masih satu garis mahram misal ya, atau wali nikahnya ternyata bukan orang yang berhak menikahkan si mempelai perempuannya. Nah, ini juga bisa terjadi pembatalan nikah. Pokoknya kalau tidak memenuhi syarat nikah dan rukun nikah, nah ini bisa terjadi pembatalan ya. Syaratnya itu tadi seperti itu ya. Kemudian nikah itu tidak boleh ada paksaan ya, tidak boleh dipaksa. Kalau ada unsur pemaksaan, ancaman, penipuan itu juga boleh dibatalkan. Baik sebelum dalam artian baru rencana menikah ataupun setelah pernikahan terjadi, itu boleh saja gitu ya. Seperti itu. Kemudian ya ini yang tadi sudah jelaskan ya, kondisi-kondisi yang bisa membatalkan nikah ya. Nah, kemudian berkaitan tentang mahar tadi ya, perlu dipahami juga bahwa mahar itu bukanlah bentuk harga untuk membeli atau menebus calon istri atau membeli, mohon maaf, kemaluan seorang wanita gitu ya, karena seorang wanita itu adalah mulia dan bukan dagangan yang diperjualbelikan. Makanya nggak benar pandangan tadi itu ya, seolah-olah semakin tinggi value calon mempelai semakin layak mendapatkan mahar yang tinggi pula ya, sehingga seolah-olah wanita itu seperti dagangan gitu ya. Mahar itu adalah murni pemberian calon suami kepada istri sebagai bentuk tanda kasih sayang gitu ya, kasih sayang dari calon mempelai laki-laki kepada wanita sebagaimana diperintahkan syara. Sehingga mahar itu boleh ya, berapapun yang diminta istri boleh ya, tidak ada pembatasan ya, tidak ada batas minimal ataupun batas maksimal mahar, tetapi memang mahar ini atas permintaan istri dan disanggupi oleh calon suami sesuai dengan kemampuan. Maka ya harus tetap realistis lah gitu ya, melihat kadar kemampuan si calon mempelainya. Dan perlu diingat juga mahar itu bukan sekedar simbolisasi ya. Jangan sampai mahar juga dipermainkan sekedar sebagai lucu-lucuan misalnya, supaya tampak aneh, nyeleneh, berbeda dengan pasangan yang lain ya. Maharnya itu yang aneh-aneh lah gitu, yang nyeleneh-nyeleneh, yang nggak umum terjadi atau tidak biasa ada di budaya masyarakat setempat gitu ya. Kalau kita di Indonesia itu misalnya seperangkat alat sholat gitu kan, dan perhiasan atau uang tunai misalnya. Nah itu yang ya normalnya di masyarakat yang ahsan lah, yang baik gitu kan. Karena itu mahar itu disunahkan yang layak dan mudah, sebaliknya jangan yang tidak layak dan dipersulit. Mohon maaf ini contohnya kurang tepat ya. Kalau mahar sendal itu pernah ada juga kasus di para sahabat atau pada masa Rasulullah, boleh ya. Bahkan Ali menikahi Fatimah dengan baju besi itu boleh ya, atau dengan cincin dari batu itu boleh. Mahar sendal boleh sebenarnya ya, boleh. Cuman kalau di era sekarang mungkin kalau sendal jepit itu ya, yang harganya 10.000 mungkin terlihat kurang bernilai, kurang ahsan gitu ya. Kalau di masa Rasulullah memang atau masa dulu memang ada itu ya, seperti itu ya. Tapi kita bisa mengira-ngira sendiri lah ya, yang disunahkan itu yang layak dan mudah ya. Kalau yang penting itu memenuhi syarat gitu ya. Bagaimana di dalam surat An-Nisa ayat 4 yang artinya bahwa untuk calon laki-laki itu berikanlah mahar kepada calon wanita itu ya penuh kerelaan. Yang penting itu ridho gitu ya. Ngasih sendal jepit kalau ridho ya nggak masalah, nggak apa-apa ya. Cuma jangan
tadi itu ya, oh saya ngasih sendal jepit biar viral atau biar apa, seolah-olah hanya sebagai ikon atau simbol gitu ya. Tapi memang ini betul-betul ya untuk menghargai ya calon istrinya. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu yang sedap, lagi baik akibatnya. Nanti kalau di dalam rumah tangga misalnya mahar yang seharusnya menjadi hak istri ini kemudian dinikmati juga oleh suami, itu juga boleh ya. Misalnya pas nggak punya beras, terus istri jual cincin maharnya ikut dimakan oleh suami ya, untuk membeli beras makan tadi, itu ya nggak masalah gitu ya. Nah kemudian Rasulullah juga bersabda, wanita yang paling besar berkahnya adalah wanita yang paling mudah harganya ya, maharnya, maaf ya. Wanita yang paling besar berkahnya ialah wanita yang paling mudah atau paling murah maharnya ya, maksudnya paling mudah itu. Kemudian tidak mempersulit gitu ya, tidak mempersulit ya. Rasulullah pernah bersabda juga, carilah sesuatu cincin sekalipun yang terbuat dari besi, jika tidak mendapati mahar berupa surat Al-Quran yang kau hafal pun boleh. Jadi mahar itu boleh yang bacaan Al-Qurannya. Nah kalau ulama ya, Abdurrahman Al-Jaziri misalnya, ada yang membatasi mahar harus harta yang bernilai, barang yang suci dan membawa manfaat, kemudian bukan barang gosip atau barang yang diambil tanpa izin gitu kan. Terus bukan barang yang nggak jelas kondisinya. Ini sebenarnya hanya untuk adab atau etika rambu-rambu memberikan mahar ya. Tetapi dalam syariat sendiri tidak ada ya batasan minimalis atau maksimalis dari mahar itu seperti apa, bentuknya seperti apa, sebenarnya tidak ada ya. Tidak ada seperti itu ya. Nah, cuman yang dicontohkan, yang dianjurkan, yang terbiasa menjadi kebudayaan di dalam masyarakat Islami kita, ya biasanya mahar itu adalah harta atau barang yang memiliki nilai, value atau nominal ya, misalnya emas, perhiasan ya, atau rumah, kendaraan, tanah boleh ya untuk yang sultan misalnya atau yang kaya ya. Kalau orang kaya identiknya sekarang namanya sultan gitu kan. Atau berupa uang tunai, uang dinar dan dirham ya, boleh. Kemudian alat sholat ya dan perangkat ibadah, ini yang biasa menjadi budaya kita ya. Udahlah biar nggak terlalu ribet dan heboh bikin mempersulit nikah ya, ini yang biasa ya, biasa ada di masyarakat. Kemudian hafalan Al-Quran atau sesuatu yang manfaatnya itu untuk istri ya, misalnya mengajarkan Al-Quran. Nah ini juga boleh-boleh saja ya. Karena itu prinsipnya di dalam Islam itu bagaimana muda-mudi laki-laki perempuan ini untuk mempermudah urusan menikah. Jangan sampai menikah itu dipersulit. Seperti kondisi saat ini ya, mau nikah itu banyak sekali ya batu kerikilnya. Masalah walimahnya, pestanya, apalagi sekarang ya seperti itu tadi ya, ada budaya bridal show segala, bridal shower ya, bridal shower atau pesta melepas masa lajang, ntar yang suruh ngongkosin calonnya pula. Nah ini kan sesuatu yang mengada-ngada, yang mengikuti budaya barat. Ya mungkin sih nggak jatuh haram, tapi itu menyulitkan gitu ya, menyulitkan orang urusan mau nikah. Padahal nikah itu ya cukup khitbah, kemudian menyiapkan mahar sesuai dengan kemampuan, siapkan rukun dan syarat sahnya, dan yang terpenting itu ilmu sakofah Islam, keyakinan akidahnya ini kan yang harus diperkuat gitu kan. Karena itu disunahkan untuk menikah bagi yang sudah mampu, jangan sampai mempersulit itu ya. Nabi SAW bersabda yang artinya menikah adalah sunnahku, sunnah Rasul, barang siapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Kemudian kalau datang seseorang yang sudah tampak baik agamanya, akhlaknya, meminang seorang wanita, maka nikahkanlah ya. Karena kalau tidak dilaksanakan, niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar. Dan ini benar sekali gitu ya. Kalau dua
orang laki-laki perempuan ya sudah matang secara usia, sudah matang secara fisik dan mental, ingin menikah kemudian dipersulit, maka inilah yang terjadi seperti sekarang ini. Di akhir zaman ini banyak merajalela yang namanya hamil di luar nikah, perzinaan, pergaulan bebas, penyimpangan seksual. Karena apa? Karena jalan menuju pernikahan dipersulit, dibatasilah umurnya, dipertinggilah maharnya, permintaan mahar, karena sistem kita juga mendukung itu ya. Sistem yang diterapkan sekarang adalah sistem sekuler kapitalis, sistem yang cenderung membuat masyarakat itu materialistis ya, sehingga mengutamakan materi gitu. Pokoknya saya nggak mau nikahin anak saya kalau anak saya nggak dijamin ya, dijamin rumahnya, dijamin kendaraannya, dijamin nafkahnya, penghasilan calon suami harus sekian juta. Atau nanti anak saya boleh nikah kalau dia sudah balas budi sama saya gitu ya, sama orang tuanya. Kan kemarin biaya kuliahnya mahal ya, biaya menyekolahkan dia belum balik modal. Jadi nikahnya nantilah, biar dia nikmati dulu, kerja dulu yang benar, gaji gede ya, nanti nikahnya. Ini orang tua apa ini yang mempersulit anak-anaknya untuk menikah gitu ya. Oleh karena itu landasan nikah itu yang utama ya sudah ini ya, yaitu bekal agama, sakofa, apalagi di era sekarang fitnah, yang namanya fitnah syahwat itu demikian dahsyat. Kalau pemuda-pemuda yang sudah mampu, sementara dia punya hasrat yang tidak bisa terbendung, dihalang-halangi untuk menikah, maka yang terjadi adalah fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi. Rusaknya para wanita oleh para laki-laki yang menodai mereka ya, rusaknya tatanan sosial berupa institusi pernikahan ya, banyak yang menikah karena terpaksa hamil di luar nikah, minta kompensasi. Kemarin banyak juga data-data yang menyebutkan para janda yang usia pelajar, jadi masih usia pelajar sudah menjanda. Gara-garanya apa ya? Karena nikahnya itu nikah karena kecelakaan, nikahnya karena terpaksa, atau nikah usia dini tanpa dibangun oleh landasan akidah, landasan Islam ya. Para ulama salaf pun mengatakan, jika engkau hendak mengawinkan putrimu, maka kawinkanlah dengan orang yang beragama. Sebab jika ia mencintai anakmu, maka anakmu akan dimuliakannya, dan jika ia membencinya, maka ia tidak akan menganiayanya. Agamanya telah melarang berbuat begitu, dan akhlaknya akan menghardiknya hingga dalam keadaan tidak suka sekalipun ya. Jadi artinya kalau nikah itu landasannya agama, insya Allah akan diperlakukan dengan baik. Kalau tidak bisa mencintai pun dikembalikan dengan cara yang baik, tidak dianiaya dan seterusnya. Begitu ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan isu ya, heboh batal nikah, terganjal sertifikat rumah itu ya. Mudah-mudahan ya yang hadir di sini, bagi yang masih jomblo ya segera didekatkan dengan jodohnya, segera dimudahkan jalannya untuk menuju pernikahan. Dan bagi yang sudah menikah dan berumah tangga, alhamdulillah, walaupun dulu mahar kita bukan sertifikat rumah ya, mudah-mudahan yang belum punya rumah, belum kepegang sertifikat, insya Allah bentar lagi Allah kasihkan karunia berupa sertifikat rumah ya, karena kesabaran kita, walaupun nikahnya cuma dengan seperangkat alat sholat ya, bukan cuma sebenarnya ya, karena itu mengingatkan kita juga untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan bagi yang sudah punya sertifikat rumah ya, tidak henti-hentinya untuk bersyukur, alhamdulillah ya, karena memang pernikahan itu ya seperti itu ya, harus diperjuangkan dan bukan ya langsung sejahtera dari mulai terjadinya akad nikah gitu kan ya. Nah, karena kita nikahnya landasannya adalah untuk ibadah, bukan untuk materi. Demikian ya. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Milda dan juga jamaah ngaji subuh yang dirahmati Allah. Mangga Teh Milda.